Halo semuanya, balik lagi di video saya sekali ini yaitu mengenai materi fungsi. Namun sebelumnya, izinkan saya perkenalkan diri lagi terlebih dahulu. Perkenalkan nama saya Juan Benedicto Valerian Tabat dengan NIM 40040225630056 dari uh, Universitas Diponegoro, Fakultas Sekolah Vokasi, jurusan Rekayasa Perancangan Mekanik kelas A. Oke, tanpa berlama-lama lagi teman-teman, di sini saya akan langsung memulai saja materinya. Nah, apa itu fungsi? Jadi, dalam materi ini, fungsi itu adalah sekelompok perintah atau kode yang dibuat untuk melakukan tugas tertentu dan bisa dipanggil kapan saja tanpa harus menulis ulang kodenya. Fungsi bagaikan alat atau mesin kecil di dalam program yang menjalankan satu pekerjaan khusus. Selanjutnya, ah, pertanyaannya itu yaitu mengapa fungsi digunakan dalam program ini? Yang pertama untuk menghindari pengulangan kode atau tidak perlu menulis hal yang sama berkali-kali. Yang kedua membuat program lebih rapi dan mudah dibaca. Tiga memudahkan perbaikan atau kalau ada kesalahan cukup perbaiki di satu tempat. Dan terakhir memudahkan kerja tim atau tiap orang dapat membuat fungsi berbeda-beda. Selanjutnya struktur dasar fungsi. Itu contohnya ini bisa teman-teman lihat ya. Kalau misalnya kecepatan teman-teman boleh difoto dulu teman-teman. Karena saya akan langsung melanjutkannya saja. Karena berhubung waktunya biar lebih singkat. Nah, fungsi dan parameter atau input. Jadi, di fungsi membutuhkan data dari luar atau parameter. Nah, untuk sedangkan parameter, fungsi dengan nilai balik atau return. Jadi, jika fungsi menghasilkan hasil perhitungan dapat dikembalikan menggunakan return. Ini adalah contoh yang saya buat atau mungkin analogi sehari-hari biar teman-teman mudah menangkap. Misalnya seperti mesin di dapur. Ya, yaitu mesin blender yang fungsinya kamu beri buah parameter itu buah itu merupakan parameter dan hasilnya jus atau return. Untuk kedua, kalau butuh jus lagi, cukup nyalakan blender lagi, nggak perlu buat blender baru. Sekian teman-teman materi yang saya paparkan. Selanjutnya saya akan langsung masuk ke pemrogramannya. Oke, teman-teman, kita langsung saja masuk ke program skills ya. Jadi di sini kita akan membuat program yang dimana programnya ini cukup sederhana namun bisa mewakili program yang panjang, teman-teman. Langsung saja di awal kita akan masukkan ini ya. Oh, sebenarnya kita akan membuat blocks dulu. Ibu akan membuat welcome user dulu terlebih dahulu ya. Oke, welcome user. Oke. Kemudian kita akan say, baru kita akan buat join ya. Kita akan join. Oh, misalnya, misalnya hapus dulu ini. Ini blok juga coba. Kan ya. Kita akan berikan waktu tunggu. Oke, coba kita jalankan programnya. Halo Juan, lihat teman-teman. Ini versi sederhananya dulu, sederhananya dulu ya teman-teman. Ah, nah, jadi hanya dengan dua blok ini bisa mewakili tiga blok ini teman-teman. Jadi hanya dengan begini dia langsung bisa mengatakan hello Juan. Nah, biar lebih paham lagi kita buat versi panjangnya teman-teman. Ah, kita edit dulu ya. Kita add input. Oke, kita buat sorry.
Ini hapus dulu ini ya, username ya, username. Oke. Oke, username. Kemudian kita buat join ya. Sebentar, kita buat join. Oke, kita buat username-nya kita buat jual. Oke, kita lanjutkan ya. Kita masukkan, sorry, ini hello, maaf, hello, spasi. Oke, oke, hello jual. Ini masih nama kita ya. Sekarang kita akan menambahkan dengan umur kita juga. Kita akan tambahkan edit. Kita tambahkan lagi. Bentar. Terus name. Udah tuh, edit lagi ya. Dengan user A. Oke. Nah, kita akan tambahkan lagi berarti teman-teman dengan say ya. Say, kita buat, aduh sorry. Ini kita buat dua second saja. Sebenarnya kita join ya, kita join. Oke. Eh, maaf belum salah ini. Maaf. Nah, ini aja. Ini aja. Oke. Kemudian hello. Oh, sorry. You are, kita tambahkan user 8. Kita join dulu tadi ya. Oke. Ini. Ah, welcome. Welcome. Nah, di sini juga kita tambahkan uh, Juan umurnya berapa? Misalnya 19. Kita buat lagi, tambah satu orang lagi. Kita buat namanya si Dea. Kita buat umurnya 19 juga. 18. Oke, kita langsung menjalankan programnya teman-teman. Hello Juan. Hello Dea. You are 18. Welcome. Sebentar teman-teman. Kita, oke, begitu teman-teman. Jadi intinya yang 3 blok ini dapat mewakili yang 4 blok di sini. Oh benar. Maaf, maaf. Terus. Jadi yang 3 blok di samping ini teman-teman bisa mewakili yang 5 blok di samping ini. Jadi intinya fungsi itu mempersingkat program kita lah teman-teman. Oke, selanjutnya kita buat yang sedikit lebih berkembang lagi ya teman-teman. Sedikit kita tingkatkan. Kita akan buat sebentar. Aduh, kita akan buat lagi uh, make a block double the number. Okay.
One, what? Oh. Oke, kita akan mulai buat double the number. Kemudian kita akan menambahkan sebentar. Edit, kita edit, kita add. Kemudian kita akan buat number. Oke. Nah, kita akan buat set. Kita setting ya. Set, set, set. Oh, sini. Oh, kita set. Kita buat oh, kita buat make a list dulu. Double number. Kita buat double number. Waduh. Oh, sorry, bukan make a list ya. Sorry, maaf teman-teman, maksudnya make a variable. Double number. Number. Oke, kita hasilkan double number. Kemudian buat kita buat dia menjadi kali dua. Misalnya seperti ini teman-teman. Nah, oke. Nah, aduh. Oke, kita kalikan dengan dua. Jadi kalau misalnya kita buat di sini teman-teman 5 atau 5, terus kita akan say double number. Oke. Jadi misalnya teman-teman nanti kita buat di sini 5 karena di sini kita buat kali 2, jadi nanti jawabannya 10. Contohnya. Nah, teman-teman 10. Gitu teman-teman. Oke, langsung saja kita lanjut ke Python. Oke, teman-teman, selanjutnya kita akan masuk ke project pasta. Pertama, kita akan ketik import import sum ya. Sorry. Kemudian, aduh, kok import kan? Sebuah dev when come user titik dua, kemudian print print hello. Jangan lupa tanda seru teman-teman sebelum dan sesudah mengakhiri ya. Kemudian kita buat time sleep se 1 detik aja ya teman-teman biar tidak terlalu lama. Kemudian kita akan print when come to welcome user.
Oke, kita jalankan dulu perkenalan teman-teman. Hello, welcome. Oke. Hmm, 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 hmm. Jadi dia intinya teman-teman, welcome user yang ini bisa mewakili yang ini teman-teman, yang 4 baris ini. Begitu teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan buat yang lebih rumit lagi, kita kembangkan lagi ya, biar teman-teman semakin paham. Tentunya kita akan kembangkan lagi. Welcome user, ntar. Welcome user name-nya, koma, user name. Oke, sini, guys, sorry. Username. Aduh, sorry, kok dua semua. Oke, kita lihat teliti baik-baik tuh. Oke, you, you, plus, str, user, ya, plus, welcome, welcome user, kemudian kita ketik nama kita, teman, koma, umurnya berapa, misalnya umurnya 19, tutup kurung. Kita buat dua nama ya teman-teman. Welcome, welcome, user, kita buat si namanya si Dea, oke, koma, umurnya kita buat 18 ya. Oke, kita jalankan dulu teman-teman, kita coba dulu apakah berhasil atau gagal. Halo Juan, you are team welcome. Oh benar. Aha, aha, aha. Dan ini, oke. Ya, begini teman-teman. Hello Juan, you are 19, welcome. Hello Dea, you are 18, welcome. Oke, uh, programnya masih bisa berjalan teman-teman. Jadi teman-teman bisa lihat dulu ini ya, apa yang saya ketik. Jangan sampai ada yang salah, jangan sampai ada yang salah ketik ya. Nanti bisa programnya tidak berjalan. Oke, selanjutnya kita akan buat yang lebih panjang lagi. Nah, buat hapus dulu ya. Kita buat dev get user. Oke, kita buat yang lebih rumit. Oke, return in good how. Kita buat, jangan lupa buat tanda petiknya teman. How how old are you? How old are you? Tanda tanya dan petik, tutup kurung, tutup kurung 2 kali pas sudah betul, tutup kurungnya 2 kali. Oke, kita buat lagi. Get username,
get username. Kalau saya salah ketik, get username. Kemudian kita return lagi input, ketik what is your name. Hanya ketik oke, nggak usah. Kita ketik lagi def double the number, what number, the number return number, kita kali dua ya, kayak seperti tadi, seperti di scratch tadi, kita kali dua. Oke, kemudian def lagi welcome user, user name, koma user x, tutup kurung, titik. Oke, kita ketik user name sama dengan get user name. Oke, kemudian user ID-nya juga kita ketik user ID sama dengan get user ID. Oke, kita kemudian ketik print hello, 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 tutup ketik plus username. Username, kemudian kita buat jeda waktunya yaitu time shift, kita buat 2 detik saja, kemudian kita print you are plus str user plus welcome. Nah, 18 kita buat lagi timestamp-nya. Sleep. Timestamp sebanyak 2 detik lagi. Kemudian kita ketik ya welcome. Eh, kok bilang welcome user Zuan, koma umur kita 19, jangan lupa tutup huruf. Kemudian kita ketik lagi seperti yang tadi welcome, cuman namanya tadi yang kedua Dea ya, welcome user Dea, sorry, ketik dulu Dea, koma 18 tahun.
Ya, oke, kita ketik welcome user get, get user name, comma, get user a. Oke, gimana kita jalanin programnya? Semoga bisa teman-teman. What is your name? Oke, seperti bisa teman-teman. Ya, maaf. Juan. Aduh, maaf, bentar ya teman-teman. Di, oh iya, ada salah ketik berarti. Get, kemudian tadi di line ketiga ya. Line ketiga, aman. Oh iya, di sini ya salah ya. Get, fokus teman-teman, maaf teman-teman. Kurang fokus ya. Oke, semoga bisa. Udah, get username, get username. Wow, kita coba kita hilangkan dulu. Oh iya, sorry, maaf, maaf. Welcome, welcome user, get user name, comma, get user ke salah. Waduh, banyak yang apa ini? Double the number, welcome user, get, betul, betul, betul. Semoga bisa. What is your name? Juan. How old are you? 19. Hello, Juan. Okay, you are 19. Welcome. Oke, gue ya teman-teman. Selanjutnya, teman-teman bisa yang seperti yang tadi, misalnya kita membuat kali dua, kita tambahin. Um, kita buat, oh ini kita jadikan komentar dulu. Tidak nampak. Oke, masuk ke bab 5, print double double number. Kita buat, um, coba kita buat 5 saja. Return number dan dibuat jadi mungkin jadi dia jadi 10 ya nanti hasilnya 10 lihat mana karena dari mana ini kita buat kan ada return number kita kalikan 2 nah karena kita buat print double the number 5 jadi 5 kali 2 misalnya kalau kita buat di sini 8 nanti dia hasilnya jadi 16 nah lihat teman-teman begitu. Eh, Selanjutnya kita akan masuk ke program selanjutnya. Oke teman-teman,
Selanjutnya kita akan buat flowchartnya terlebih dahulu, teman-teman. Nah, jadi di sini akan saya ada buat dua flowchart. Yang pertama yang program biasa, kemudian yang ada program fungsinya. Oke, coba di sini start, start, mana? Ah, kita cari yang mana? Nah saja, print, drop, si, si, buat, oke, oke, kemudian kita buat lagi. Nah ini return hasil tambah, angka satu, oke. Ini oke, yang di kanan ini teman-teman merupakan nanti program yang melibatkan fungsi ya. Nah, yang di kiri ini yang program biasa. Yang kiri ini belum selesai. Jadi kita akan buat lagi. Udah. Minta angka kedua. Oke. Selanjutnya kita buat user pilih jenis operasi. Nah, operasinya itu apa-apa aja? Itu operasinya ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan yang terakhir pembagian. Nah, jadi operasi adalah dalam kurung penjumlahan. Nah, nanti di 1%. Nah, tambah kita buat call
eh, tambah angka, kalau misalnya tambah, oke, oke, kita buat lagi. Operasi adalah bangun, aduh, murah. Waduh, apa sih itu? Ini perkalian, perkalian. Oke, tapi dulu. Oke, ini pembagian. Bagian lambangnya apa kita buat ya? Hmm, bagian pembagian pembagian sama dengan aja. Oke, oke, dewas. Kurangan kurangi angka dua dengan angka satu. Oke, nah untuk di perkalian, kalikan angka satu dengan untuk yang pembagian bagikan angka satu dengan angka dua. Nah, di akhir teman-teman, oke, di akhir pesan error. Oke, kita rapikan sedikit ini. Oke, di sini kita buat teks yes. Kalau oke, di sini juga yes, yes. Oh ya, ini kurang teman. Oke, oke. Oh, enggak, ini enggak perlu ya. Sorry, maksudnya. Oke. Nah, saya jelaskan sedikit. Oh, di sini bentar. No. Nanti
Nah, yang di sini kan, yang dengan ini merupakan program yang menggunakan fungsi. Lihat, di sini cuma dua, teman-teman. Di sini padahal panjang loh. Nah, sedangkan yang program biasanya yaitu pertama kita print instruksi, kemudian minta angka pertama, minta angka kedua, kemudian user pilih jenis operasinya. Misalnya teman-teman mau pilih angka penjumlahan, ya udah. Misalnya kalau ada yes, kalau tambah angka. Kalau operasinya adalah pengurangan, jadi nanti di sini diminta kurangi angka 2 dengan angka satu. Begitu seterusnya teman-teman dan akhirnya nanti pesannya akan error. Di situ pesan akan berakhir. Baiklah, langsung saja teman-teman. Oke, teman-teman, langsung saja kita mulai programnya teman-teman. Hmm, oke, kita mulai dari scratch dulu, teman-teman. Kita buat make block instruksi. Oke, 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 oke. Instruksi. Kemudian kita akan bertanya, angka pertama, angka pertama, and wait. Kemudian set. Oh, kita buat variabelnya dulu teman-teman. Angka satu. Ini kita buat lagi. Harus ada angka dua. Kemudian kita buat lagi satu lagi operasi. Oke, 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 oke. Nah, yang pertama kita buat angka satu dulu. To ensure. Oke, ensure. Kita buat ini dulu programnya yang tidak memakai fungsi teman-teman. Jadi program biasa. Kita akan buat program perkalian, pembagian, penjumlahan seperti itu. Kemudian kita buat lagi yang angka kedua. Kemudian ini dia angka kedua. Oke. Nah, di sini kita akan masukkan jenis pengoperasiannya teman-teman. Di mana jenis oper operasinya di mana titik dua dalam kurung satu sama dengan penjumlahan titik koma dua sama dengan pengurangan titik koma tiga sama dengan perkalian titik koma empat. Kita besarkan teman. Oke, empat sama dengan bagian. Oke, apakah sudah benar sama dengan ini titik. Wah, sorry, salah, harus titik koma bukan titik dua. Jangan sampai salah teman-teman. Oke, titik koma. Oke, kemudian kita akan set lagi. Set angka operasi to answer. Kemudian kita akan cari if else. And if I let you go to but now I'm with you.
Hold you close to me, in see you can sama dengan satu. Kemudian, oh iya, kita buat lagi, tambah, tambah, kurang, bagi, kali, kali dulu, dua, kali, dan terakhir, bagi. How did I let you go? How did it do? When you wanted to, when you close to me, bagi, tambah. Sabarlah, tak, tak, macam. Oke, maaf, salah teman-teman, salah, salah, salah. Kita harus, nah, ini baru benar. Tambahnya 11, angka satu dan angka 2. Nah, hasilnya jika kemudian else-nya kita buat if lagi. But if I let you go, I will never go. But never till you close to me, and you'll never see. Kemudian operasi seperti ini salah. Oke, kali ini juga edit. Oke, but if I let you go, I'll never know. Kemudian kurang, tadi sudah tambahan, selanjutnya kurang. But my everything, how you close to me, and I ever see you. Kita masukkan lagi if-nya. But if I let you go, I'll never, but my everything, how you close to me. Okay, and I ever see you. Oh, it's fun to go.
Angka dua. Aku buat lagi if you. If you let me away, take me away. Coba lagi if-nya. Masih sama dengan yang keempat. Nah, kita masukkan lagi if-nya. Waduh, banyak ya. Kita buat da 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 da. Da 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 da. Nah, kita buat angka 2 itu tidak boleh. Angka 2 itu sama dengan nol. Be with you. Du, 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 du. Du, 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 du. Nah, du, 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 du. I'm making you understand our love. Salah. Ji- Jika suatu angka dibagi nol, hasilnya tidak terdeteksi. Waduh. Oke, terdeteksi. Kita kasih waktu, jeda waktu, jeda waktu. Stop, stop, all. I'll let you go. Dan buat say join, yes. Hasilnya kita buat hasil. Ini kita buat lagi satu lagi variabel hasil. Nah, ini dia. Setelah kemudian kita buat sekarang ininya apa tuh yang versi ada as fungsinya. Jadi datang, aduh, ah, iya, di kalkulator, ya, kok lagi ketikanku datang di kalkulator, kemudian kita buat wait,
Sekali masukkan dua angka dan pilih jenis operasi. Kemudian kita buat wait. Waduh, jika ini gimana ya? Bagus. Kita geser dulu ini sini, sini. Kita buat opsi pertambahannya. Kita buat lagi. Oke, sama bagi juga sambal. Waduh, salah. Angka satu, angka dua. Set hasilnya buat ini apa sama dengan poin pertambahan mana angka satu. Waduh. Kemudian kita buat pengurangannya. Kodenya itu kita buat satu pengurangan. Ini hasilnya. Kebaliknya sini kedua ke angka satu. Kemudian kali ada ini kalinya kita set lagi harus hari hasil uh, itu angka dua dan terakhir bagi ada hasil dan terakhir pembagian.
Angka satu pada angka dua. Iya, boleh. Oke, oke, sudah siap teman-teman. Langsung saja kita mulai ya. Selamat datang di kalkulator. Masukkan angka pertama, 2. Misalnya 2. Angka kedua, 3. Nah, kita udah masukkan angka 2 dan angka 3. Kita mau milih yang mana? Misalnya penjumlahan. Berarti kita pilih satu. Berarti jawabannya pasti 5. Hah? Loh, kok nol? Ulang, ulang, ulang. Bentar. Misalnya 2. Angka kedua 3. Satu. Jawabannya 5 dong. Kok gitu sih? Oh, salah. Bentar. Ih, kok. Bentar ya teman-teman. Ada kesalahan sih. Pantaslah nggak terhubung. Oke. Ulang-ulang. Pasang di kalkulator. Masukkan dua angka itu. Yang pertama 2. Kemudian 3. Kita pilih satu jumlahan. Masih angkanya 0 sih. Angka pertama 2, 3. Kita buat coba 3. Apa kebalik? Begitu teman-teman kira-kira tentang Scratch. Kemudian kita langsung saja masuk ke program pastanya ya. Baiklah teman-teman, di sini kita akan lanjut ke program pastanya. Jadi di sini saya sudah membuat programnya itu lumayan panjang sih, cukup memakan waktu. Jadi saya tidak buat ngetik nyesar langsung. Jadi saya ketik langsung saja biar teman-teman melihatnya yang langsung jadinya saja. Biar mensingkat waktu ya teman-teman. Nah, kalau mau nyoba teman-teman boleh difoto dulu teman-teman. Saya perlahan untuk men-scrollnya. Oke, kita langsung jalankan saja programnya teman-teman. Misalnya kita buat selamat datang di kalkulator masukkan dua angka dan pilih operasi. Angka pertama kita buat misalnya 2. Angka kedua 4. Nah, kita buat nah ini untuk yang satu sama dengan penjumlahan, untuk 2 sama dengan pengurangan, 3 perkalian 4 pembagian. Kita buat misalnya perkalian ya. Jadi 2 kali 4 kita buat kita pilih 3. Berarti 2 kali 4 dan sama dengan aturannya 8 dong. Betul, 8 ya teman-teman. Oke, satu lagi kita coba teman-teman. Nanti teman-teman bisa nyoba pembagian perkalian, pengurangan dan penjumlahan. Di sini saya hanya buat dua saja teman-teman biar mempersingkat waktu durasi videonya. Satu lagi kita buat pembagian saja. Angka pertama misalnya 8. Angka kedua 2. Kita buat pembagian ada di nomor 4. Berarti 8 bagi 2 sama dengan 4 juga. Oke. Begitu teman-teman. Ya, semoga ilmu teman-teman semakin bertambah ya dengan adanya video ini juga. Baiklah segitu saja teman-teman video kali ini. Bye bye.